ya. Ada yang kita lihat dia PKP, pengusaha kena pajak, ya, dan DPP. Coba deh di mute dulu yang lainnya ya. Nah, terus kita masuk kepada agenda kita kepada administrasi PPN. Baru nanti kita coba diskusi. Nah, coba kita konsep dari PPN dulu ya. Nah, pengertian daripada PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Nah, jadi kalau misalnya konsumsi barang atau jasa itu, ya, kalian bisa ada di layar kalian nggak? Ada? Kelihatan? Ada, Pak. Ya. Kelihatan. Ya. Jadi di dalam suatu daerah pabean, nah, maksudnya daerah pabean itu ada suatu daerah pabean untuk kegiatannya ekspor impor, ya, sama dengan oleh orang pribadi maupun badan, ya. Nah, subjeknya adalah orang pribadi ataupun badan, ya, sama tetap, ya, mengerti. Jadi PPN itu pajak atas konsumsi barang atau jasa. Barang itu ada berupa wujud, ada juga jasa itu adalah pelayanan, ya, pelayanan jasa atau semacam suatu ilmiah, ya. Nah, kita lihat daripada konseptualnya. Nah, karakteristik PPN yaitu, ya, udah bolak balik nih. Nah, karakteristik PPN gitu, ada yang bersifat pajak objektif, ya, terus pajak tidak langsung, non komunikatif, konsumsi dalam negeri, indirect, ya, subtraction method, multi stake. Nanti kita lihat di dalam sini. Tapi saya coba di dalam yang 100 sekian halaman itu mungkin nggak ada seperti ini, ya. Akan kita coba untuk kemarin saya mencoba mempermudah untuk teori daripada PPN, ya. Tapi untuk ciri-cirinya PPN, pengenaan PPN dilaksanakan sistem faktur. Ada faktur pajak namanya, ya. Faktur pajak itu adalah faktur pembelian, ya. Setiap terjadinya penyerapan BKP atau JKP, BKP itu barang kena pajak, ya. Nah, setiap terjadinya penyerahan JKP, barang kena pajak, apapun JKP, jasa kena pajak maksudnya JKP, wajib dibuat faktur, ya, faktur pajak. Jadi setiap barang itu kalau kita serahkan barang, wajib dibuat faktur pajak, ya. Faktur pajak itu untuk dalam rangka merupakan bukti pemungutan PPN-nya, ya. Nah, ada faktur pajak itu bagi penjual, ada juga bagi pembeli, di mana bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran, ya. Penjual itu pajak keluaran, dia kan membayar PPN. Nah, pembeli itu pajak masukan, ya. Nah, kalau dia pajak keluaran itu, pernah nggak kalian dengar dengan istilah restitusi, ya, yang sering merestitusikan atau meminta uang kembali pajaknya itu yaitu adalah pajak, ya, pertambahan nilai, ya, yang merupakan itu adalah namanya pajak masukan, ya, pajak itu pajak keluaran. Jadi orang yang membayar pajak itu kalau istilahnya sudah kena kali pajak PPN bisa direstitusi kembali, ya. Nah, bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran, bagi pembeli merupakan
pajak bukti masukan, ya. Pajak keluaran, pajak masukan. Ingatlah, kalau kita membeli, buat kita itu pajak masukan, ya. Kalau kita membeli barang, buat kita itu pajak masukan. Kalau kita penjual barang, itu buat itu pajak keluaran. Nah, kemarin belum saya kasih ya, tugasnya ya, lupa saya ya. Belum ya? Pak, PPT ini Iya. juga Pak. Hah? PowerPoint ini juga belum. Oh iya, ini belum. Tapi itu merupakan kumpulan daripada yang saya kasih yang 100 sekian itu, ya. Nah, tapi kalau ini saya kasih semuanya, kalian nanti mumet. Sementara saya sebenarnya mau buka yang saya kasih PowerPoint 124 halaman itu sudah ada isinya PPN, tapi itu yang gampang, ya, yang gampang dicerna. Karena nggak bisa saya buka khusus untuk mengenai PPN, ya. Nah, objek oke lah, nanti kalau mau perlu-perlu kita kasih ya, oke ya. Nah, objek PPN, ya. Nah, ada impor barang kena pajak, penyerahan BKP, penyerahan JKP, jasa kena pajak, pemanfaatan BKP di daerah pabean, pemanfaatan JKP, ekspor JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor BKP berwujud ya dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, kalau perusahaan itu tidak PKP namanya pengusaha kena pajak, dia itu tidak boleh memungut PPN. Ya, makanya waktu kemarin saya pengertian NPWP sama dengan pengertian PPKP pengusaha kena pajak. Nah, kalau kalian lihat waktu kita pertemuan di awal, ada saya terangkan itu namanya PPKP dan NPWP ya. Nah, inilah objek daripada PPN. Nah, objek pajaknya ada di sini saya terangkan. Nah, penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ya, yang dilakukan oleh pengusaha, penyerahan. Nah, impor barang kena pajak. Kalau impor, ya pasti adalah jadi ada namanya PPN-nya. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud. Barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jadi semua pengusaha harus sebagai PKP, yaitu disebut pengusaha kena pajak. Nah, yang dimaksud dengan daerah pabean di sini adalah wilayah RI yang di dalamnya langsung lompat nih. Yang dimaksud daerah pabean ya adalah wilayah RI yang di dalamnya suatu pelabuhan ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 ada darat, ada perairan. Nah, itu di dalam ruang udara di atasnya bisa juga tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau landasan kontinen. Nah, itu di daerah ini enggak usah terlalu kalian pusing mengenai ini. Ini hanya semacam suatu gambaran aja. Yang jelas kalian harus coba itu PPN itu apa sih? Ya, objeknya apa sih, subjeknya apa sih, PPN itu dikenakan ke mana, itu aja paling intinya dulu ya, supaya kalian jangan bingung.
Nah, barang artinya barang, ada barang berwujud, barang tidak berwujud, ya. Ada barang bergerak, barang tidak bergerak, ya. Nah nah yang dimaksud dengan contoh itu, yang barang tidak berwujud itu adalah hak paten, hak cipta, hak atas merek dagang, itu adalah barang berwujud juga kena PPN, bukan hanya barang contoh seperti hanya mobil aja itu yang dikenakan PPN enggak. Yang barang tidak berwujud juga misalnya hak cipta merek dagang, hak paten itu juga itu namanya masuk kategori jasa namanya jasa kena pajak ya, JKP ya. Nah, yang dimaksud dengan penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi setiap kegiatan kita menyerahkan barang, disitulah sebagai objeknya atau dasarnya untuk dikenakan PPN-nya. Ya. Kalau belum diserahkan, penyerahan barang kena pajak itu istilahnya belum kena PPN, ya. Sama dengan jasa kena pajak JKP, ya. Nah, penyerahan barang kena pajak itu penyerahan hak atas barang kena pajak dikarenakan sesuatu perjanjian. Bisa pengalihan BKP barang kena pajak karena perjanjian sewa beli atau leasing. Pengalihan BKP barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, bisa pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma. Ini semuanya adalah objek daripada eh, PPN ya. Nah, kalau kita lihat di sini case-nya PT A, perusahaan A, penghasil topi dalam rangka ulang tahun pemberian kepada seluruh karyawan dan keluarganya topi hasil produksi perusahaan sebanyak 10.000 unit, harga jual topi 100.000, harga pokok produksi 60.000. Nah, PTC perusahaan mengikuti susu formula ini contoh-contoh ya untuk dalam rangka penyerahan daripada barang kena pajak. Nah, ada juga kalau di dalam penyelesaiannya, barang kena pajak merupakan persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Nah, penyerahan BKP dari pusat ke cabang, ya. Sebaliknya, penyerahan antar cabang, penyerahan barang kena pajak antar konsinyasi, ya. Nah, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Ya, ini kira-kira di dalam penyerahan ataupun perjanjian yang ini. Sekarang ini pemakaian untuk tujuan produksi. Nah, di dalam pemakaian tujuan produksi, ya penjelasannya pemakaian barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak untuk tujuan produktif. Ya, untuk tujuan produktif. Belum merupakan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sehingga tidak terutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barangnya. Ya, di sini kan belum ya, belum merupakan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehingga tidak terutang. Jadi pada di sini dia itu tidak terutang PPN maupun PPNBM. Ya. Nah, yang dimaksud dengan bukan penyerahan barang kena pajak, di sini kita lihat penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penyerahan barang kena pajak
untuk jaminan utang piutang. Nah, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Nah, maksudnya di sini, nah, tidak terutang PPN-nya bukan yang dimaksud dengan bukan penyerahan barang pajak, inilah kira-kira contoh. Nah, kalau perusahaan A, ada contoh nomor 3 ini, ada kantornya di Jakarta, ada cabangnya di Surabaya, ada cabangnya di Medan, ya. Nah, pusatnya di Jakarta. Kalau kita baca lagi, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau antar cabang, ya. Kita lihat itu cabangnya tadi ada 2, pusatnya di Jakarta, di Surabaya dan di Medan. Nah, itu kan tercabang tuh. Nah, kita simak supaya kalian nanti tahu case ya kalau ada kalian mau melakukan nanti skripsinya mengenai PPN. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau antar cabang, misalnya dari pusat dari Jakarta ke Surabaya atau dari Surabaya ke Medan antar cabang dalam hal bahwa perusahaan tersebut sudah melaksanakan pembukuan pemusatan PPN, yaitu kalau dipusatkan di Jakarta monggo, kalau mau dipusatkan di Surabaya monggo, kalau disuruh pusatkan di Medan monggo. Nah, itu melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Nah, pemusatan itu bukan kita semaunya kita, dan kita juga harus bermohon ke Direktorat Jenderal Pajak bahwa kami perusahaan ini kami melaksanakan pemusatan PPN. Jadi seluruh kegiatan ada di cabang itu, misalnya yang di Surabaya tadi maupun di Medan tadi, ya. Nah, di Surabaya tadi maupun di Medan tadi, semuanya itu harus ada PPN-nya. Jadi satu, bukan misalnya di Surabaya bayar, di Medan bayar, di Jakarta bayar, bukan begitu. Jadi ada pemusatan PPN oleh perusahaan tersebut, tapi pemusatannya juga itu adalah atas permohonan wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Nah, itu dikatakan dalam rangka pemusatan PPN. Ya. Nah, kita lihat lagi yang bukan penyerahan barang pajak, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengembalian usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan atau pengusaha kena pajak. Nah, ini bukan. Barang kena pajak merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang pajak masukan atas perolehan tidak dapat dikreditkan. Tadi pajak masukan yang membeli atau yang menjual? Ayo, pajak masukan dikenakan kepada yang membeli atau menjual? Membeli, Membeli, ya. Pak. Iya, iya. Yang menjual pajak keluaran, ya. Iya, Pak. Ya. Mandek lagi nih, aduh. Nah, tadi itu barang, sekarang kita lihat jasa. Ya. Nah, barang tadi kan sudah ada. Nah, sekarang kita coba mengenai jasa, ya.
Jasa di sini setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan termasuk ya. Itu masuk daripada kita lihat jasa ya. Ini di dalam mengenai PPN ya. Jangan nanti kita berpikir mengenai yang lainnya, khusus di dalam pengenaan PPN ya. Nah, di sini kita ada istilah jasa kena pajak, JKP tadi ya. Nah, tadi saya katakan di sini penjelasannya juga setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan hak tersedia untuk dipakai. Nah, juga termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan. Itu semuanya yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, jadi secara filosofinya setiap ya kegiatan ini yang berbentuk jasa ya yang dilakukan untuk menghasilkan barang itu semua adalah objek PPN berdasarkan Undang-Undang PPN. Tadi ada barang kena pajak ya, ada juga jasa kena pajak ya. Ada dua. Nah, di dalam jasa kena pajak, kita coba lagi ngelihatnya, setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak, termasuk pemakaian sendiri JKP-nya, pemberian cuma-cuma, cuma-cuma, itu di dalam suatu perusahaan oleh PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Ya. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau perusahaan itu belum dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, tidak boleh memungut PPN. Ya, daripada penerima barang. Nah, kenapa? Kalau perusahaan itu sudah disebutkan sebagai PKP, kalau dia misalnya menjual ya, menjual katakanlah elektronik ya atau TV, dia kan kena PPN. PPN-nya itu kan dibebankan kepada konsumen, yaitu pembeli. Maka misalnya tadi pajaknya itu adalah PPN kan 10%. Misalnya TV-nya itu adalah 10 juta, berarti sudah termasuk di situ pajak 10% daripada 10 juta tadi. Kira-kira katakanlah 1 juta. Nah, kalau perusahaan itu sebagai PKP, nah dia wajib bahwa yang 10% yang dipungut PPN oleh pengusaha kena pajak tadi itu dan sudah sebagai PKP, wajib dia menyetorkan PPN-nya kepada pemerintah atau direktorat pajak atau sebagai ke APBN. Nah, makanya di situ setiap adanya transaksi ya, setiap ada transaksi dia harus membuka faktur pajak. Ya, faktur pajak. Nah, faktur pajak inilah dasarnya nanti untuk menyetorkan kepada negara gitu ya, PPN-nya. Ya, harus bayar dong, bukan duit dia, orang duit pemakai kok udah dibayarkan gitu. Itulah kira-kira
kata kasarnya. Nah, pemanfaatan JKP dan BKP. Pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Nah, di sini setiap kegiatan pemanfaatan JKP dan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ini setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean karena suatu perjanjian di dalam daerah pabean. Nah, ini nanti kalian coba-coba baca-baca ya mengenai aturan-aturan di dalam PPN-nya. Nah, ada khusus buku PPN kok ya. Tapi saya coba ini nanti mengadopsi apa yang mengenai PPN secara apa namanya kulit luarnya, kulit-kulitnya dulu ya. Nah, tadi saya katakan impor ya itu juga ada juga PPN-nya, ekspor, jadi dan perdagangan. Nah, di dalam impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Misalnya itu, setiap kita impor barang dari luar negeri, ya, di sini kan memasukkan barang. Maksudnya di dalam ilmiahnya di daerah pabean dan ke dalam daerah pabean. Maksudnya dari tempat luar ke pabean kita, ke tempat kita. Itu adalah masuk kategori dikenakan PPN dan PPNBM kalau dia barang mewah. Nah, sedangkan ekspor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean gitu, sampai sama sih masukkan. Nah, arti daripada perdagangan di sini adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ya. Jadi hampir sama aja sih semuanya ini. Nah, kita perlu juga mengetahui non barang kena pajak. Ya, non barang kena pajak. Maksudnya itu non barang kena pajak PPN maksudnya ya. Nah, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, ya non kena PPN. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang berkonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan minuman yang dikenakan oleh usaha, jasa boga dan catering, emas batangan, dan surat berharga. Nah, sekarang kalau kita makan di restoran, ya, itu yang dipungut itu sebenarnya bukan PPN-nya, ya. Itu yang dipungut itu adalah pajak daerahnya. Yang dimaksud itu misalnya pajak pembangunan 1. Memang 10% gitu loh. Nah, itu tidak kena PPN-nya ya, non barang kena pajak. Nah, kalau seperti beras, seperti jagung atau seperti yang lain itu untuk kebutuhan apa itu tidak kena PPN. Nah, atau kasarnya sebelum diolah, ya, sebelum diolah menjadi misalnya barang kalengan atau yang lain-lain, ya, atau bisa juga ya kalau belum berubah bentuk lah, ya. Nah, kebutuhan pokok sangat dibutuhkan oleh itu. Jadi istilahnya di situ. Non jasa kena pajak di sini, ya, di bidang pelayanan kesehatan itu tidak ada PPN-nya. Di bidang pelayanan sosial, di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, ya, jasa di bidang keagamaan, di bidang pendidikan dan kesehatan lingkungan. Ini kira-kira non jasa kena pajak
PPN, ya. Tadi non jasa kena pajak barang wujud, ya. Nah, ada juga di sini jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kalau misalnya, ya, jasa angkutan umum itu, misalnya itu semua kena PPN, wah, tambah lagi 10%, berat juga kan. Jasa kena tenaga kerja, jasa perhotelan, nah, jasa perhotelan nggak ada juga, jasa nggak ada juga. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, nggak ada juga. Jasa penyediaan tempat parkir, nggak juga. Jasa telepon umum, dulu kan ada telepon umum, sekarang kan nggak ada, yang menggunakan uang logam dulu ada, itu memang tidak kena PPN. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering, itu semua non jasa kena pajak. Nah, di sini ada namanya badan, ya. Badan itu maksudnya itu adalah berbentuk hukum, ya kan. Kalau orang pribadi, ya kan. Kalau badan berbentuk hukum. Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, itu dari berarti badan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Nah, yang meliputi PT, ya, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya atau BUMN, dan lain-lain. Nah, itu badan sekarang pengusaha, orang pribadi badan, ya, dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau dan jasa dari luar daerah pabean. Nah, itu dari pengertian usaha. Nah, saya lihat lagi mengenai pengusaha kena pajak PKP, ya, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ada batasannya, omsetnya. Nah, omsetnya itu ada saya kurang tahu persis, 4 sekian miliar omsetnya, 4,8 atau berapa, itu ada kewajibannya sebagai PKP. Ya. Nah, kalau pengusaha kecil, UMKM itu tidak wajib sebagai PKP. Tapi kecuali dia mau minta, silakan aja diusulkan sebagai PKP ke Direktorat Pajak. Boleh-boleh aja. Nah, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP wajib, ya, kata-kata wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melapor pajak PPN-nya dan PPNBM-nya yang terutang, ya. Kalau dia sebagai PKP seperti saya ceritakan tadi, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, ya, perusahaan yang melakukan menyerahkan barang kena pajak wajib melaporkan usahanya, ya, untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Maksud saya dikukuhkan sebagai PKP, dia itu harus mempunyai nomor PKP-nya, baru dia berhak untuk memotong PPN, memungut PPN, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang dipungut tadi berdasarkan penyerahan BKP tadi, itu loh. Nah, kalau dia sudah pungut, tidak disetorkan, dia akan ketahuan di kemudian hari dari faktur pajak yang diterbitkan. Ya, faktur pajak. Faktur pajak itu ada nomor serinya, tidak bisa ditipu. Nah, karena dia berhutang, kalau dia buka faktur ada nomor tertentu dan berurut terus. Nah, data-data itu bisa dicek oleh Ditjen Pajak. Nah, apabila pengusaha tadi yang menyerahkan barang tadi tidak sudah memungut, tidak melaporkan dan tidak menyetorkan, itu sudah perbuatan pidana perpajakan. Ya, sudah perbuatan pidana perpajakan. Itu bisa kena, bisa kena. Nah, sedangkan di sini pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, boleh-boleh saja seperti saya katakan tadi itu. Nah, kalau pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak boleh memungut PPN. Ya, tidak boleh memungut PPN. Nah, di sini kita lihat menghasilkan kegiatan mengolah melalui proses pemungutan bentuk atau sifat atau barang dari bentuk aslinya. Di sini kita lihat menjadi barang baru, menjadi daya guna baru. Nah, ini kira-kira mengarah ke sana. Kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk. Ya. Seperti kalau misalnya kalian minum air dari koko, itu kan terbuat dari air kelapa. Kalau kelapanya juga kan tidak kena PPN. Kalau air kelapanya dibikin menjadi kalengan, itu menjadi barang baru atau menjadi daya guna baru. Nah, di sini kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk. Kan bentuk sudah berubah, tadinya di kelapa, nah sekarang kan sudah di kaleng. Itu masuk termasuk daripada menghasilkan PPN-nya. Itu loh kira-kira contoh. Kegiatan mengolah sumber daya alam. Ya. Kalau sumber daya alamnya misalnya bahan baku, katakanlah emas, baru diolah dari mengolah sumber daya alam. Nah, itu sudah masuk kepada anting, itu sudah masuk kepada kegiatannya berubah bentuk. Merubah bentuk, menjadi baru, menjadi anting, menjadi gelang, itu masuk kepada kena PPN. Di sini juga menyuruh orang pribadi atau badan melakukan kegiatan tersebut pada huruf 1 dan 2 di atas. Nah, seluruh orang pribadi maupun badan yang melaksanakan kegiatan 1 ini sama kegiatan 2 ini, hukumnya wajib kena PPN karena itu menghasilkan. Itu kira-kira kalau diputar-putar balikan pengertiannya ya. Nah. Oke, kita teruskan.
Nah, kalau kita bicara mengenai PPN, berarti ada dong mengenai dasar pengenaan pajaknya. Sama dengan seluruh pajak, kita harus tahu juga DPP-nya atau dasar pengenaan pajak. Dari mana DPP, ya kan? Nah, kalau seperti pasal 21 DPP-nya kan dari penghasilannya, setelah dipotong PTKP-nya, kan gitu kan? Ada dasar pengenaan pajaknya. Nah, kalau di sini kita lihat dulu dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Nah, itu seluruh daripada beberapa poin ini yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berapa harga jualnya? Berapa penggantian barang itu? Ya kan? Nah, berapa nilai impornya? Nah, dari situlah dihitung dasar pengenaan pajak. Nah, kalau negara-negara luar, di luar Indonesia, nah itu kan tergantung daripada undang-undang mereka. Jadi nggak perlu kita gabungkan dengan pemikiran di undang-undang mereka dengan undang-undang kita. Kalau kita dasarnya ini, ya, supaya kita jelas tahu kan gitu. Harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, ya. Kalau dia harga jualnya 10, PPN-nya 10%. Berapalah daripada 10? Misalnya 10% daripada 10, 1 ya, berarti 11 jadi harga jualnya, gitu loh. Jadi harga pokoknya itu ditambah PPN, itu menjadi harga jual. Nah, ini harga jual artinya nilai itu berupa uang. Ya. Semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Karena penyerahan ya BKP ya. Nah, ini BPKP ini salahnya ya, penyerahan karena penyerahan BKP. Nah, PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, semuanya di dalam faktur pajak itu harus tertera. Harga jualnya berapa, PPN-nya berapa. Misalnya harga jualnya, harga pokoknya 10, PPN-nya 10%, berarti 1. Berarti harga jualnya jadi 11. Sudah termasuk di dalamnya PPN yang 10%. Nah, inilah di dalam faktur sudah ada. Nah, tadi saya katakan, pengusaha yang menjual tadi itu faktur, yang menjual BKP, nah sudah buka faktur, nah wajib pengusaha tadi memungut PPN-nya, melaporkan, menyetorkan, ya. Nah, yang Rp1 tadi wajib itu diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak karena sudah dipungut tadi 10% ya, atau dengan kita kasih contoh Rp1 itu dari konsumen. Kira-kira begitu ya. Gimana? Kalian masih ngikutin nggak? Atau pada nggak ikut lagi? Halo? Halo Pak. Iya, Masih ikutin nggak? masih Atau Pak. atau saya ngomong sendiri aja kayak ini? Hah? Masih ya? Masih Pak. Ya. Kita terusin ya. Kira-kira kita terusin sampai jam 8 lah ya. Nah, jadi sudah jelas ya tadi ya, ada faktur PPN yang dibuka, udah jelas tadi. Jadi pengusaha sebagai pengusaha kena pajak, dia harus punya PKP, ya. Ada punya nomor PKP, bukan nomor NPWP, nomor PKP dia punya. Dia harus memungut
dia harus melapor, dia harus menyetor PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak tadi berdasarkan hasil penjualan barangnya dan jumlah yang dia tadi membuka faktur sebesar di faktur itu dia akan setorkan, ya, itu sebagai pajak apa? Pajak masukan atau pajak keluaran? Halo. Tadi kan pajak masukan yang mana? Membeli atau mengeluarkan? Membeli, Pak. Dia sebagai pajak masukan, dia. Iya. Ya. Nah, jadi itu. Kalian lihat-lihatlah nanti ya. Nanti mudah-mudahan nanti dalam ini, nanti kalau kelompok siapa dapat PPN, ya nanti tunggulah. Nah, di sini kita lihat ada penggantian nilai berupa uang. Ya, tadi saya katakan termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Karena penyerahan JKP, jasa kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dipotong harus dicantumkan dalam faktur. Jadi semua PPN yang dipungut oleh pengusaha sebagai pengusaha kena pajak itu harus dicantumkan di dalam faktur jumlah PPN berapa. Kalau dia tidak tadi saya katakan tidak menyetor kepada kas negara, dia pasti kena hukum. Ya, dia pasti kena hukum. Jadi istilahnya perbuatan pidana perpajakan. Ya. Oke. Nah, kita lihat kepada nilai impor. Nah, jadi nilai berupa uang juga yang menjadi dasar menghitung masuk ditambah pungutan lainnya dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan daerah pabean. Maksudnya di situ untuk impor ya barang pengusaha kena pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ya. Nah, nilai impor barang berupa uang ya yang menjadi dasar perhitungan masuk itu. Nah, untuk impor barang pengusaha kena pajak itu tidak termasuk. Nah, di dalam pengertian harga jual ya untuk perhitungan PPN kita harus tahu juga di mana nilai harus berupa uang. Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual barang kena pajak, ya, penjual barang kena pajak. Seluruh termasuk semua biaya yang diminta oleh seharusnya diminta, ya, penjual barang kena pajak. Berarti penjual barang kena pajak itu adalah pengusahanya, ya, pengusahanya. Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Ya. Harga jual tidak termasuk PPN dan potongannya yang tercantum dalam faktur pajak. Nah, di sini ada catatan yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual, antara lain pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi yang termasuk di dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual ya.
Jadi semuanya itu, unsur harga jualnya itu bisa juga digabung sebagai berapa satu unit barang tersebut. Iya dong. Nggak mungkin dia hanya misalnya menghitung harga jualnya berdasarkan biaya produksi, enggak. Udah termasuk itu ongkos segala macam, baru ketemulah harga unit barang ini berapa. Nah, iya kan? Nggak mungkin hanya untuk biaya proses produksinya yang dihitung. Harus mulai dihitung, mulai bahan baku sampai barang jadi sampai dengan pengangkutan atau transportasi. Bisa juga asuransi, bisa kalau ada pemeliharaan. Itu dimasukkan di dalamnya, barulah ketemu harga jualnya barang. Yang dimaksud dengan pergantian dan juga di sini nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Ya, hanya istilahnya ini tidak berwujud. Jadi pengertiannya pada sama. Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Ya, untuk penggantian. Nah, di sini kita lihat nilai impor. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk. Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean. Tidak termasuk PPN, PPNBM. Nilai impor sama dengan harga impor plus biaya masuk, ya. Sedangkan PPN 10% kali nilai impor. Berapa nilai impor? Kalikan 10% kalau PPN-nya. Kalau misalnya nilai impornya 1 miliar kali 10%, itulah PPN yang akan dibayar. Ya, kalau misalnya 10% 1 miliar kan 100 juta ya. Nah, berarti PPN ditambah 100 juta berarti menjadi 1,1 miliar. Nah, yang 100 juta tadi itu wajib disetor kepada negara sebagai PPN dengan sebesar faktur sama dengan yang tertuang, ya. Nah, nilai ekspor tetap nilai berupa uang, ya. Nah, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam dokumen, ya, PEB, nah, barang yang telah oleh Direktorat Jenderal Pabean. PPN ekspor sama dengan 0%. Ada tarifnya 0 untuk saat ini kali ini ekspor. Ya kalau 0 berarti bisa nihil ya. Namanya juga 0. Oke. Nah, DPP nilai lain, jenis-jenis nilai lain, harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Perkiraan harga jual rata-rata, ya, harga pasar wajar. Jadi semuanya itu dasar perhitungan pajak itu dilihat daripada sini. Nah, ada di situ pemakaian sendiri DPP harga pokok penjualan, ya, sama dengan penggantian kurang itu bruto dari juga PPN 10% dari harga pokok penjualan bisa juga sebagai DPP lain. Kalau 10% dari pokok penjualan bisa pemberian. Jadi ini hanya untuk melihat daripada dasar DPP, dasar pengenaan pajaknya, ya. Dasar pengenaan pajaknya harus juga dilihat daripada sini. Nah, ada juga penyerahan BKP, ya, DPP lain-lain, JKP, pusat ke cabang, sebaliknya dan penyerahan BKP antara DPP harga jual, penggantian dikurangi laba kotor, ya. Nah, oke, kita coba sampai di sini aja ya.
DPP transaksi nanti kita minggu depan. Iya, Pak. Nah, supaya nanti kita, ini saya juga kurang semangat juga, ada terlalu capek hari ini juga kan gitu ya. Nah, jadi tapi kalian juga pelajarin ya PPN ini tambahan sama dengan yang saya kasih itu untuk slide yang 120 sekian itu sebagai pokok materi kita pengantar perpajakan itu semua. Ya, nanti kalian coba diskusikan juga ya. Ya, cukup segini ya. Ada yang mau ditanya? Ya, baik. Sebelum kita selesai. Enggak, Pak. Nggak ada ya? Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada, kira-kira mau difoto apa ini? Difoto Foto, dong. Pak. Foto lah, foto. Iya. Pak, slide-nya jangan lupa, Pak. Hmm? Slide-nya jangan lupa dikirim, Pak. Dia minta. Iya. Nanti kalian ingatin ya, kadang-kadang saya kalau di kantor capek itu bingung lah. Itu slide-nya, Iya. yang slide kemarin ada di yang 100 sekian itu sudah ada kok PPN di situ. Iya, Pak. Udah ada itu. Itu lebih gampang lebih gampang dilihat. Udah saya modifikasi itu supaya nanti lebih enak untuk dicerna gitu ya. Baik, Coba Pak. kalian lihat lah ya, lebih enak gitu kan. Pak, Kalau yang untuk tempat, Pak, mau tanya. kalau yang tadi Untuk- banyak cengkunetnya ya.